Hari ini kita ada masalah, ingat dukun, ingat polisi, ingat tentara, ingat preman. Aina Allah? Antum kalau ada masalah masih ingat makhluk, Pak. Percuma ikut kajian tauhid setiap bulan. Ada masalah ingat siapa? Allah bantu kita, pasti. Malaikat dinafikan. Ya, maka Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Tak ada yang berani menarik ketapel. Api semakin besar, hadirin mulia, sehingga dibikinlah 2 tiang. Sampai hari ini tiang itu masih ada. Maka kalau nanti jamaah sekalian mau pergi ke Syam sana, ada 2 tiang tingginya kurang lebih 28 meter. Itu ahli sejarah mengatakan tiang itu digunakan oleh Namrud untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Kata Namrud, panggil ayahnya Ibrahim, suruh ayahnya yang tarik ketapel. Ayahnya sudah tua, hadirin mulia. Ini akhlaknya orang mukmin. Ketika melihat ayahnya datang, apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, tolong jangan permalukan ayahku di depan orang banyak. Berikan ayahku kekuatan menarik ketapel ini. Padahal mau membinasakan dia, mau membakar dia. Dilemparlah Nabi Ibrahim ke kobaran api. Allah tak padamkan api. Api masih menyala-nyala. Tapi Allah perintah api, qulna ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Ditimang-timang, dipeluk, dibelai sama api, didudukkan dalam kobaran api. Menggigil Nabi Ibrahim kedinginan, hadirin yang mulia. Subhanallah. Jibril katakan, ya Rabb, kekasihmu, khalilmu, Khalilullah Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kurang lebih 40 hari dibakar, tak sehelai rambut pun yang terbakar. Semua kayu-kayu mengeluarkan buahnya, sehingga kobaran api bagi orang beriman seperti taman-taman syurga. Allahu Akbar. Faham ya? Siapa dinafikan tadi? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang ketiga 4 berhala, yang kelima Namrud, yang keenam malaikat. Tawaran musuh dan tawaran kawan. Tawaran Namrud katakan, angguk kepala kamu selamat. Ditolak, dinafikan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air. Yang berikutnya Jibril datang. Dan yang ke-9 yang dinafikan api. Bagi Ibrahim api itu tak ada apa-apa. Makhluk api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, saya bagi tips sederhana saja. Dan ini awal dalam Islam. Bab awal. Di zaman Rasulullah SAW mudah membedakan mana orang mukmin, mana orang Islam, mana orang musyrik. Dari mana mudah membedakan mereka? Apakah dari wajah mereka, dari pakaian mereka? Itu jelas pakaian. Tapi yang paling mudah cara membedakan orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin dengan orang musyrik adalah dari cara mereka berbicara. Maka sebelum kita memperbaiki tauhid, hati kita diperbaiki, perbaiki lisan kita, perbaiki cara bicara kita. Mulai hari ini, jamaah sekalian coba dengar baik-baik. Mulai hari ini jangan berucap kalimat apapun, jangan mengatakan kalimat apapun kecuali menyebut nama Allah dalam setiap perkataan kita. Oh, gimana caranya, Bang? Mudah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Siapa yang kasih panas? Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah.
Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Selain Allah tak bisa apa-apa, selain Allah bukan apa-apa, selain Allah bukan siapa-siapa, selain Allah tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa menjadikan dia kaya, dan Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah banyak hartanya, tambah hina, tambah susah, dan akhirnya binasa asbab harta. La ilaha illallah. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, itu pun belum tentu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah bahagiakan hatta dalam api. Ya, Pak. Jadi nggak benar itu Pak, lagu Gubuk Derita itu. Gak ada lagunya dulu ya, ingat nggak? Dia merasa orang termiskin di dunia, orang menderita. Yang bikin orang menderita bukan gubuknya, karena saya sering kali menjumpai orang tinggal di villa-villa mewah, tinggal di apartemen 5 star, tapi dia menderita, tak bisa tidur Pak. Survei membuktikan negara-negara kaya yang income per kapitanya besar, hadirin mulia, semakin kaya itu negara, semakin banyak orang yang bunuh diri. Nah, makanya dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan kawan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena kawan. Tak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Tak masalah kehilangan suami, kehilangan istri karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena mereka semua. Tidak masalah kita kehilangan populariti karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena popularitas. Ya, dunia ini Pak. Nah, makanya tipsnya, saya akan tes nanti ini jamaah, paham nggak dengan pembicaraan kita? Udah setengah jam kita bicara. Baru tauhid Pak. Nah, baru bab awal ini. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang yang takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Bisa difahami sampai di sini ya? Saya mau tanya Pak, kita sekarang duduk atau tidak? Coba jawab yang keras, duduk atau tidak? Ah, berarti belum paham Pak. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Kita hidup atau tidak? Hah? Dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan kita, Allah dudukkan kita. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Kita ada atau tidak? Tapi kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. Tak pantas kita menanyakan Allah itu ada di mana. Itu pertanyaan kurang adab Pak. Di mana itu pun makhluk. Allah wujud ada, tak perlu tempat, tak bertempat. Allah, kenali Allah. Semua siap insya Allah ya. Kita berjalan atau tidak?
Tapi sekarang panas atau tidak? Panas? Allah kasih panas. La ilaha illallah. Pahami itu. Itu bab pertama.